Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Hidayat dengan nomor induk mahasiswa 18 14 10 185. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan pasar modal syariah di Indonesia tahun 2020. COVID-19 sudah ada sejak awal tahun 2020 ini. Dan itu sudah sangat berkembang ke seluruh dunia, termasuk di negara kita tercinta yaitu Indonesia. Bagaimana dampak dari COVID-19 terhadap perkembangan pasar modal di Indonesia itu? Tentu sangat tidak berdampak dengan perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Kenapa? Karena dengan melihat data yang ada di Bursa Efek Indonesia bahwa perkembangan pasar modal syariah di Indonesia itu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pertama yang perlu kita lihat, perkembangan tersebut mengalami peningkatan sebesar 20% dari tahun sebelumnya. Dan kedua, peningkatan itu bisa dilihat dari bulan di tahun 2020 dengan bulan yang sama di tahun 2019. Dari tahun ke tahun itu mengalami peningkatan. Dan selanjutnya yang ketiga, dominasi investor yang berinvestasi di pasar modal syariah itu didominasi oleh anak-anak muda yang sangat menyukai tantangan. Kenapa? Karena memang ketika pandemi itu melanda di kita semua, otomatis pemerintah menerapkan PSBB dan sekarang yang terbaru itu PPKM, di mana hal itu membatasi kegiatan masyarakat Indonesia untuk melakukan segala aktivitas. Namun hal itu digantikan dengan aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat tersebut, yaitu di rumah dengan melakukan investasi. Tujuannya yaitu untuk mendapatkan suatu keuntungan yang lebih dari investasi tersebut, yang dimana kegiatan-kegiatan yang sebelumnya mengalami penurunan untuk mendapatkan penghasilan digantikan dengan kegiatan yang ada di rumah. Dananya itu mengalihkan sumber dana yang biasanya digunakan untuk konsumsi dan selanjutnya digunakan lagi untuk kegiatan investasi, di mana hal itu sangat menguntungkan untuk kita semua. Dan hal itu dibuktikan dengan data-data tersebut ya, dibuktikan dengan Bursa Efek Indonesia itu mendapatkan suatu penghargaan, di mana nama penghargaannya itu Islamic Capital Market, yaitu pada ajang International Global Islamic Finance Award 2020, di mana indikator yang dilihat itu dalam pengembangan market syariah di Indonesia. Yang pertama itu ada kinerja sangat dilihat sekali ya, apalagi kinerja dari Bursa Efek Indonesia untuk meningkatkan pasar modal syariah. Kedua itu pengembalian dana CSR, dan yang ketiga itu inovasi dalam menciptakan produk pasar modal atau produk-produk yang baru yang ada di pasar modal. Dan yang terakhir itu ada Islamic Comply. Baik, selanjutnya yaitu bagaimana sih kita menjadi seorang investor di pasar modal syariah dengan tidak menyalahi aturan-aturan atau prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Yaitu kita harus memilih emiten-emiten yang berlandaskan syariah atau prinsip syariah, di mana emiten tersebut akan menonjolkan sifat keadilan atau kejujuran juga di dalamnya dalam bertransaksi, beretika, dan utamanya kita mengedepankan kepentingan kebersamaan. Dan kita juga harus menghindari spekulatif di dalam transaksi tersebut. Nah, hal tersebut itu didorong dengan adanya larangan transaksi, yaitu yang mengandung riba, gharar, maisir, dan jual beli yang haram. Misalnya itu investasi yang mengandung alkohol, terus barang-barang pokoknya itu dalam bahan-bahannya itu mengandung babi.
Terus ada lagi misalkan investasi di bidang pornografi. Terus misalkan di keuangan konvensional maupun asuransi konvensional. Hal itu semuanya sangat bertentangan dengan prinsip syariah. Maka dari itu kita harus menghindari hal-hal tersebut dengan cara memilih emiten-emiten syariah yang sudah berlandaskan fatwa MUI. Maka kita dibolehkan dan sangat dianjurkan sekali untuk berinvestasi di emiten-emiten tersebut. Mungkin itu saja jawaban UAS yang bisa saya berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.